Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bersama kami Cibintang Podcast. Malam ini merupakan video pertama kami Cibintang Podcast. Malam ini saya coba mau bahas satu tempat, satu daerah yang berada di daerah Bogor, ya, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Saya mau tahu seberapa jauh pengetahuan seseorang ini masalah desa Cibintang. Satu, kenapa desa Cibintang ini dipanggilnya Cibintang? Kenapa bukan yang lain, tapi yang ada Cibintang, ya. Jadi malam ini saya hadirkan satu tokoh masyarakat sebagai narasumber yang bisa memberikan informasi untuk kita semua, ya. Tujuan video ini hanya untuk menggali sejarah atau kearifan-kearifan lokal yang ada di daerah Cibintang, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung bertanya kepada seorang narasumber yang memiliki pengetahuan terkait penamaan dari desa Cibintang. Oke, lanjut, kita sapa langsung. Assalamualaikum Bang Otoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat itu paling penting Bang. Amin. Yang lain ikut. Amin. Amin. Malam ini sibuk nggak Bang? Alhamdulillah malam ini saya Santai ya? nggak sibuk. Kita ngobrol-ngobrol nih di Cibintang Podcast Bang, ya. Ya. Jadi saya dengar-dengar desa Cibintang ini panggilan atau penamaan dari desa Cibintang ini berkaitan dari satu kejadian. Nah, kita mau informasikan ke teman-teman yang ada di YouTube kita nanti. Jadi ini video pertama Cibintang Podcast ya Bang, ya. Iya, iya. Nah, saya hadirkan Bang Otoy di sini untuk bisa memberikan informasi Bang, informasi terkait pemberian nama Cibintang. Itu yang kita sih Bang, Cibintang. Kenapa enggak yang lain? Kenapa harus Cibintang gitu kan Bang? Iya. Nah, pemirsa ini pada penasaran. Kenapa nggak sih Cibulan ya? Iya, kenapa nggak Cibulan? Kenapa nggak Ci? Kalau Ci itu bahasa Sundanya Bang? Artinya Nah, Ci itu dari kata dasar cai. cai. Iya, jadi disingkat jadi Ci. Ci seperti itu. Oh, ini Ci. Iya. Artinya apa Bang? Artinya air. Air. Iya. Berarti kalau Cibintang, Berarti air bentang. air bentang. Iya. Bentang itu apa? Bentang itu ya semacam planet. Planet. Iya, bintang. Bintang itu. Planet Masuk di planet angkasa. apa? Planet di angkasa itu disebut bintang. Bintang itu diambil dari kata bintang. Sebenarnya sebelum nama Cibintang itu ada nama sebelumnya. Nah, Belum nama Cibintang. ini bikin penasaran nih. Ada nama sebelum pemberian nama Cibintang. Ya Bang, betul ya? Benar. Nah, ada nama sebelum Nama Cibintang. nama Cibintang. Iya. Kira-kira apa namanya Bang? Nah, Boleh nggak teman-teman tahu? boleh, Boleh boleh, ya? boleh. Udah pada nunggu nih teman-teman Iya. Bang. Ingin tahu Cibintang itu apa sih? Eh, Mas sebelumnya apa Bang? Sebelum Cibintang itu? sebenarnya begini ya, saya juga dapat informasinya dari leluhur saya. Iya. Sebelum saya, yang disebut nenek saya itu, dia pernah mengalami kejadian aneh di saat dia masih anak-anak. Iya. Umur berapa tuh anak-anaknya Bang? Waktu itu nenek saya sekitar umur 10 tahun. 10 tahun. Iya, Lama banget. Dan Umurnya sekarang umurnya berapa Bang? umur saya udah 52. Tuh, neneknya waktu itu memberikan informasi itu umur 5. Umur 10 tahun. 10 tahun. Di saat usia 10 tahun nenek saya menyaksikan kejadian aneh itu. Waktu itu sebelum ada kejadian itu, namanya itu Cai Kahuripan. Cai Kahuripan. Iya, Cai Kahuripan. Kampung itu. Kok dari Cai Kahuripan bisa jadi Cibintang? Ya, ya itulah. Setelah ada kejadian itu, berubahlah nama Cai Kahuripan itu menjadi Cibintang. Awalnya sebelum Cibintang Cai Kahuripan. Cai Kahuripan. Nah, awal berubahnya dari Cai Kahuripan ke Cibintang ini ada apa Bang? Nah, itu ada kejadian aneh, yaitu kita kembali lagi kepada kuasa Allah ya.
Di saat itu terjadi sekitar jam 3 pagi, di saat nenek saya sedang tidur. Terdengarlah suara seperti pesawat jatuh, kata nenek saya cerita nih. Pesawat jatuh. Iya, Kayak bom dong bang. iya seperti itu. Pada kaget warga nggak? Ya, semua pada kaget, ada suara apa itu. Tapi begitu ayahnya nenek saya mendengar, nenek saya dibangunin sama ayahnya. Tuh, bangun. Coba kamu lihat di belakang tidur sana di selatan dari rumah dia. Nah, begitu dia bangun, dia datang ke lokasi itu yang bersuara itu udah terjadi sebuah lubang besar yang melebihi sumur di situ. Tepatnya kalau sekarang itu ada Alfa di sebelah selatan Alfa itu kejadiannya. Oh, Alfa di depan tuh bang? Iya, Alfa di depan itu. Itu belum ramai kayak seperti sekarang. Itu masih tumbuh sawahan, pohon-pohon banyak. Dari situlah letak kejadian semalam itu jam 3 malam. Jam 3 pagi gitu Iya, jam 3 pagi. 3 pagi. Begitu nenek saya lihat, itu ada lubang besar yang melebihi sumur lubangnya. Dalamnya itu sekitar 15 meter ke bawah. Setelah kejadian itu, maka keluarlah air yang sangat jernih dari bawah, dari dasar itu. Seharusnya kan kalau begitu kejadian, airnya juga nggak jernih, air akan keruh. Taruh dulu bang. Tadi ada satu benda berarti kan Iya. jatuh dari langit. Heeh. Apa melihat kuasa Allah ataupun ada keajaiban alam itu. Iya. Nah, pada jatuh itu lubang itu ada yang melihat nggak ke dalam ada apa dalam itu? Nah, itu begitu dilihat dengan nenek saya ke dasar lubang itu nggak ada nggak ada benda apapun. Kosong aja, Iya. bolong aja ke bawah. Bolong aja. Yang ada air yang keluar Berapa meter tuh air? sekitar 15 meter ke bawah. Iya. Masih kelihatan. Masih Biasanya kelihatan. kan kalau lubang nih bang, Heeh. lubang ukuran 15 meter biasanya udah gelap di bawah itu. Iya. Tapi Posisi itu jam 3 pagi. benar, Satu masih gelap. benar. Yang pertama, yang kedua 15 meter, kedalaman 15 meter itu udah nggak kelihatan pasti. Iya, gelap ya. Tapi ada bisa kelihatan Tapi air. itu ada cahaya air itu yang keluar dari Keluar. dasar itu. Iya. Gitu. Nah, setelah kejadian itu keluarlah air yang sangat jernih dari dasar lubang itu. Nah, setelah itu 3 bulan kemudian itu rata kembali. Lubang itu ada yang tertutup kayak semula. Berapa bulan tadi bang? 3 bulan kemudian. bulan. Iya, 3 Rata lagi. Rata lagi. Ada yang nutup nggak? Iya. Itu kalau untuk logikanya manusia, kita bingung nutupnya harus berapa truk tanah. ke situ. 15 meter Iya. butuh timbunan satu gunung itu bang. Nah, seperti itu. Tapi itu kok tiba-tiba rata kembali. Nah, kita kembalikan lagi itu kan rahasia Allah ya. Kuasa Allah. Iya, seperti itu. Kalau itu kita nggak tahu bang, kuasa Allah. Nah, dari situlah tersebut kakeknya nenek saya bilang nih itu ada bintang yang jatuh ke situ, ke dasar bumi itu bintang jatuh, maka disebutlah karena keluar air, kalau orang Sunda kan cai, jadi itu begitu habis bintang jatuh keluar air disebutlah cai bentang. Cai bentang. Iya, yang keluar itu cai bentang. Enggak gini loh bang. Tadi kan lubang bulat-bulat kan? Benar. Dia nggak berbentuk bintang. Enggak. Kok bisa dibilang cai bentang atau air bintang? Dia kan nggak. Kalau bintang kan 5 dik, Iya. ya kan? Heeh. Kalau bintang ya saya sih nggak pernah lihat bintang di atas. Seperti itu. Tapi bintang ini kita tahu ada 5 cabang ya. Benar. Nah harusnya kalau itu cai air bintang, Iya. cai bintang, berarti itu ada napak bentuk bintang, gitu ya bang? Bukan Napak bulat bintang. doang kayak abang bilang Benar. tadi. Iya. Benar nggak bang? Benar. Nah, itu Nah, setelah keluar air itu, kata kakeknya nenek nih, itu cai bintang, itu air bintang yang semalam jatuh. Kita nggak tahu ya apakah bintang itu berbentuk bintang jatuh, entah pecahan bintang, saya kurang tahu ya. Itu cerita nenek saya seperti itu. mungkin gini bang, mungkin karena jatuhnya dari langit, jadi bintang udah gitu kan. Iya. Orang tua dulu ya udah Kalau orang yang tua dari dulu langit itu bintang udah Seperti gitu bang. itu bilangnya kalau orang tua dulu kan apa yang dia bilang ya begitu. Iya. Nah, dia bilang dari angkasa bercahaya, dia mah udah bilang bintang aja. Tapi begitu keluar air, kakeknya nenek bilang ini katanya air bintang.
kalau orang Sunda bilang kan cai bentang. Cai bentang. Iya. Bintang ya. Iya. Nah, jadi cai kahuripan itu sedikit demi sedikit hilang. Jadi yang keluarnya kampung cai bentang. Oh, dari awal kejadian itu Iya. ubah nama Cai Kahuripan Iya. jadi Jadi Cai Bentang. cai bentang Yang sekarang ini lebih orang kenal. lebih dikenal dari Cibentang. Mau kemana lu mau ke Cibentang? Gitu Seperti kan, Bang? itu. Karena orang sekarang kan banyak kan disingkat. Jadi Cibentang. Hmm. Sebenarnya cai bentang. Cai bentang. Asalnya mah iya. Mungkin kalau Cai kepanjangan kali Bang. Seperti Cai. itu. Jadi lebih di Cibentang. Untuk memperlancar ucapan dia kali ya. Tadi disebut Cibentang. Iya. Seperti itu. Itu pun saya dapat sumber itu dari nenek saya Oh, yang sekarang pun masih ada. Iya. Seperti itu. Itulah yang dialami nenek. Nah, tadi begitu ketutup kan tadi kan ketutup kan. Iya. Nah, ketutup lubang itu dalam 3 bulan ya, Bang? 3 bulan kemudian rata. Itu jadi apa, Bang? Ya jadi tanah datar aja. Tanah datar. Iya di situ. Air tadi tuh Air itu ya ketutup. ketutup, Iya ketutup. nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tapi dengan sendirinya ada dengan kuasa Allah itu timbul di beberapa lokasi Di sini di Cibentang di juga. daerah Cibentang. Ada di selatan, ada di timur, ada di utara, ada di barat. Jadi terpecah jadi 7 Jadi 7 jadi 7 mata air. mata air. Iya. Tapi bagaimana kita tahu, Bang? Kalau mata air 7 itu yang ada di selatan, utara, timur itu asalnya dari pecahan dari lubang tadi itu? Iya, memang sebelum ada kejadian itu nggak ada yang namanya mata air di selatan, di timur nggak ada. Tapi setelah dia rapat tertutup 3 bulan kemudian, itu tiba-tiba di sawah itu keluar mata air. Ya, itu dikembalikan lagi tadi ya kepada kuasa Allah. Apakah dia Iya. tembus ke sana, tembus kemari sih? Iya. Seperti itu. Mungkin karena kejadian dari apa? Jadi awal kisah perubahan dari Cai Kahuripan ke Cibentang ini teman-teman semua ada satu kejadian yang apa bisa disebut, kalau saya bilang bukan cerita rakyat ya, Bang, bukan, Iya. tapi, memang terjadi pada saat itu ya, Bang. Itu sejarahnya seperti itu. Ini berapa ratus tahun lalu kali, Bang, ya, Ya itu ratusan tahun. ratusan tahun yang lalu Iya. ya. Kita kalau menghitung dari sekarang teman-teman semua nggak ketemu itu tahun berapa kejadian pasnya itu ya. Iya, jadi perubahan dari Cai Kahuripan ke Cibentang yang sampai sekarang ini, atau Cai Bentang tadi yang Bang Oto sampaikan ke kita, ada kejadian, ada satu tragedi, Peristiwa alam peristiwa atau alam ya, atau kuasa Allah ya, kuasa Allah yang merubah nama Cai Kahuripan menjadi desa Cibentang. Cibentang. Nah, dan teman-teman lebih aneh lagi, saat kurun waktu 3 bulan itu ada perubahan lubang tadi itu ketutup ya, Bang. Tertutup lagi. rapat. Nggak ada celah sama sekali, Bang. Nah, tuh. Terus ada musabab dari terjadinya peristiwa itu, timbullah beberapa Mata air. di desa Cibentang itu. Cuman ya mungkin beda tempat ya, Bang, ya. Benar. Yang satu di selatan, yang satu di utara ya, tapi kita nggak usah bahas itu apa benar nggak sih air itu dari Pecahan bintang itu atau ya. iya. Seperti itu. Tapi ya menurut dari cerita leluhur ya, Bang, Leluhur saya, itu saat kejadian itu yang menjadikan timbulnya 7 mata air tadi. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu 7 mata air itu di mana, datanglah ke desa Cibentang. Di mana desa Cibentang? Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor ya. Ingat, kalau mau tahu 7 mata air itu tapi 7 mata air masih ada nggak, Bang? Sampai sekarang masih ada. Masih ada, teman-teman. Masih ada. 7 mata air itu masih ada. Kalau mau tahu di mana tempatnya, nanti kita bahas lagi ya. Kita akan hadirkan lagi orang atau narasumber yang mengetahui di mana letak itu. Tapi Bang Oti pasti tahu nih,
di mana letak tujuh mata Insya air. Allah. Tahu ya? Ya, insya Allah. Jadi kalau teman-teman yang mau berkunjung ke Desa Cibentang, Kecamatan Seng, Kabupaten Bogor, nah, mau tahu tujuh mata air itu di mana? Datang aja ke Cibentang. Siap. Kan Cibentang itu dekat dengan satu apa? Tempat wisata kan, Bang? Iya, Tempat wisata kalau nggak salah apa namanya sini? di daerah Ciseng juga, Gunung Kapur. Gunung Kapur. Nah, Iya, itu di sini ada pemandian air panas itu. Nah, ada pemandian air panas. Desa Cibentang itu tidak jauh dari komplek wisata alam, Benar. ya, atau disebut lebih dikenal dengan Gunung Kapur. Ya. Gunungnya ada kapur atau enggak itu kita nggak tahu ya. Oh jadi gitu ya bang? Begitu ceritanya. Itu menurut nenek saya. Iya. Sampai sekarang ini jadi desa Cibentang. Sampai saat ini dikenal dengan nama Cibentang. Cibentang. Ya, desa Awalnya dari situ ya Cibentang. bang. Gitu. Iya. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Masih menyangkut. Sebenarnya desa banyak saya mau Cibentang. tanya nih bang. Iya, iya. Masalah Cibentang banyak saya mau tanya tapi waktu ya bang. Iya. Waktu kita terbatas. Siap. Tapi nggak apa, lain waktu kita bahas lagi apa aja sih yang ada di desa Cibentang itu. Entah dia berkaitan dengan mistik, berkaitan dengan apa cerita rakyat, berkaitan dengan kearifan lokal, berkaitan dengan wisata dan sebagainya, sumber pendapatan dari warga setempat itu nanti kita bahas di video-video kita selanjutnya. Ya. Sementara yang penting teman-teman di sini sudah tahu bahwa desa Cibentang itu ada ceritanya, Iya. ya bukan cuma terjadi dengan sendiri, tapi ada sebab-sebab kenapa disebutnya desa Cibentang. Iya. Ya bang ya. Iya, siap, siap, siap. Saya makasih banyak nih bang, udah Sama-sama. dikasih informasi masalah desa Cibentang. Sama-sama, Ya. Pak. Iya, iya. Jangan bosan-bosan bang kalau saya undang lagi Insya Allah saya siap. ke Cibentang Podcast. Siap. Masih bisa hadir ya bang kalau undang lagi. Insya Allah selagi saya ada waktu saya akan hadir. Insya Allah. Amin ya. Oke, teman-teman semua. Video pertama Cibentang Podcast mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita, pertanyaan saya terkait dengan Cibentang. Menurut saya penasaran apa aja yang ada di Cibentang, kenapa harus dipanggil Cibentang, ya. Untuk itu mungkin saya terima kasih banyak bang. Sama-sama, Pak. Sehat selalu ya bang. Amin, 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 amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke wabarakatuh. pemirsa semua, terima kasih. Ini video perdana dari Cibentang Podcast. Jangan lupa di klik tombol like, subscribe untuk lebih mengetahui tentang desa Cibentang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.